Selamat pagi Bu Mila. Selamat pagi Bu Diana. Izinkan saya untuk mewawancara Ibu ya. Wawancara tentang apa Bu? Tentang di sini kan Tiang dikasih tugas tentang guru penggerak menyelesaikan suatu kasus dilema etika dan bujuk moral seperti itu. Apakah Ibu bersedia untuk Tiang mewawancarai? Iya Bu, tentu saja yang bersedia. Namun bila nanti jawabannya belum begitu sempurna, mohon dimaafkan ya Bu. Oke. Tiang langsung saja Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Kalau untuk mengidentifikasi apakah kasus tersebut masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral, biasanya saya sesuaikan dengan kasusnya Bu. Kalau misalnya kasusnya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau kebenaran, tentu saja itu adalah dilema etika. Namun jika ada hubungannya dengan hukuman atau moral, itu biasanya tidak dapat dikategorikan sebagai bujukan moral. Mungkin yang perlu tahu kasus apa yang pernah Ibu hadapi di sekolah Ibu? Kalau kasus yang saya hadapi di sekolah, tentunya ada banyak kasus ya Bu. Kalau misalnya kita mau ceritakan satu persatu, karena kan di sekolah itu pastinya ada saja lah Bu permasalahan. Namun masih bisa diatasi untuk saat ini. Kalau saya ceritakan salah satu contohnya saja ya Bu. Jadi pada semester kemarin itu saya mengalami sebuah permasalahan lebih tepatnya Bu, di mana ada salah satu peserta didik saya yang sudah kelas 6 namun belum lancar untuk membaca dan menulis. Nah, anak tersebut itu merupakan pindahan dari salah satu SD swasta dan dia pindah ke sekolah ini karena ada temennya yang bersekolah di sekolah ini. Jadi anak tersebut meminta kepada orang tuanya untuk bersekolah di sekolah ini. Namun dalam kesehariannya di kelas, anak tersebut kurang bisa menerima pelajaran dari guru. Jadi sampai kelas 6, anak tersebut pindahnya kelas 4 sampai kelas 6, anak tersebut masih belum terlalu lancar dalam hal membaca dan menulis. Nah, di sini ada dilema juga ya Bu. Kalau misalnya tidak diluluskan, tentu itu akan berpengaruh secara psikologis untuk anak. Dan saya takutnya nanti misalnya anak tersebut tidak mau melanjutkan ke SMP, tentunya itu karena beban psikologisnya akibat tidak lulus tersebut, itu tentunya akan menambah permasalahan. Namun jika seandainya misalnya diluluskan, anak tersebut saya takutnya tidak mampu menghadapi pembelajaran atau tidak mampu menerima pembelajaran di SMP tersebut. Terima kasih Bu atas kasusnya yang Ibu paparkan tadi. Yang selanjutnya Bu yang ingin tanyakan, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Ibu sampaikan. Ada dua kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk kasus yang saya sebutkan tadi, saya mengidentifikasi dulu kasusnya Bu. Untuk yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah yang saya ambil itu pertama tentu karena kita di sekolah tentu mitra dengan orang tua, kita perlu bekerja sama dengan orang tua dalam hal tumbuh kembang anak. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya melakukan komunikasi dengan orang tuanya. Jadi saya meminta orang tuanya datang ke sekolah dan kita berbicara selaku sama-sama orang tua. Bagaimanapun juga saya selaku orang tuanya di sekolah dan Bapak Ibu selaku orang tuanya di rumah, tentu kita harus bekerja sama bagaimana cara yang terbaik menemukan solusi untuk anak kita. Nah, jadi itu yang pertama saya lakukan. Kemudian saya juga menyampaikan permasalahan ini kepada komite, di mana komite selaku mitra sekolah, dan saya juga meminta pertimbangan dari ibu pengawas tentang permasalahan yang dihadapi mengenai salah satu peserta didik saya tersebut. Ya Bu, terima kasih Bu. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu tadi sampaikan? Kalau dalam
kasus-kasus yang saya sampaikan itu, jadi pertama saya melihat dulu siapa yang terlibat, kemudian saya membuat beberapa opsi untuk penyelesaian masalah tersebut. Salah satu opsi yang saya tawarkan kepada orang tuanya tersebut, tadi kan memanggil orang tua juga merupakan salah satu opsi yang saya lakukan. Kemudian saya mengajak orang tuanya untuk bekerja sama. Jadi saya menyarankan bagaimana kalau misalnya kita meminta bantuan guru les agar bisa membimbing anak tersebut secara lebih telaten di rumah, karena kan waktu di sekolah itu terbatas dan guru juga ada banyak peserta didik di kelas, sehingga tidak mungkin guru kelas 6 tersebut bisa fokus mengajari anak tersebut untuk melancarkan membaca, sementara anak-anak yang lain tersebut ada materi yang harus dikejar. Jadi kalau kita fokuskan membaca, tentu anak yang lain akan terbengkalai. Nah, jadi saya meminta kepada orang tuanya agar bekerja sama, bagaimana kalau kita carikan guru les untuk anak tersebut agar bisa membantu orang tuanya untuk mengajar di rumah, karena kebetulan orang tuanya juga memiliki kesibukan yang bekerja dan datangnya sore, sehingga tidak memiliki waktu yang begitu banyak untuk anaknya. Jadi itu salah satu opsi yang saya ambil. Selanjutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu tadi sampaikan? Tantangannya itu tentu Bu, setiap pengambilan keputusan pasti ada tantangannya. Yang pertama itu tantangannya apakah keputusan tersebut sudah tepat dilaksanakan atau tepat diambil sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan semua pihak. Kemudian apakah keputusan yang saya ambil tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Tentu itu salah satu tantangan, dimana keputusan yang sebelum kita mengambil keputusan harus mempertimbangkan keputusan tersebut agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Bu, yang lanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu selalu menyelesaikan di tempat ataupun sebuah memiliki jadwal menyelesaikan? Jika seandainya mempunyai, apa bentuk prosedur yang akan Ibu jalankan? Kalau tata kala atau jadwal secara tertulis dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu saat ini saya belum punya, Bu. Saya menyelesaikan permasalahan tersebut dilihat tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Jika memang permasalahan tersebut bersifat urgent atau perlu pengambilan keputusan secara mendesak, tentu saya akan berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun jika keputusan tersebut, permasalahan tersebut tidak terlalu urgent dan masih bisa keputusannya kita pertimbangkan, tentu saya akan mempertimbangkan lebih lama dengan melibatkan guru-guru, melalui rapat dewan guru dan komite, kemudian meminta saran kepada pengawas, meminta saran dan juga nasihat kepada teman-teman kepala sekolah yang lebih senior, yang tentunya mungkin pernah menghadapi permasalahan seperti yang saya hadapi. Karena saya kan baru menjadi kepala sekolah, tentu saya masih harus banyak belajar dalam mengambil keputusan ini agar keputusan yang saya ambil sekali lagi tepat untuk semua orang. Ya, Bu. Selanjutnya, Bu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang pihak-pihak itu tentunya pihak-pihak yang terkait, Bu, seperti guru, tenaga kependidikan, tentu juga tidak lepas dari pengawas, ketua komite, semua pihak tersebut. Saya berusaha untuk melibatkan agar saya mendapatkan saran dan masukan yang terbaik, karena bagaimanapun juga semakin banyak yang memberikan saran dan masukan, tentu keputusan yang kita ambil pastinya akan lebih tepat dan sebisa mungkin tidak ada pihak yang kecewa dengan keputusan tersebut. Ini yang terakhir, Bu ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etikanya ini? Pembelajaran atau pengalaman yang dapat saya ambil itu sebagai kepala sekolah, tentunya kita harus mampu mengambil keputusan secara adil, bijaksana, di mana keputusan yang kita ambil tersebut dapat diterima oleh semua pihak, tidak mementingkan salah satu pihak, namun bisa mengakomodasi kepentingan semua pihak, di mana juga nantinya keputusan yang diambil tersebut bersikap
bijaksana, dan pada intinya keputusan yang saya ambil itu saya tidak ingin merugikan salah satu pihak manapun, jadi saya ingin kedua belah pihak mendapat solusi yang terbaik. Terima kasih Bu ya, Ibu dari tadi sudah berpanjang lebar bercerita tentang kasusnya. Mohon maaf Tiang mengganggu waktunya Ibu. Tiang ucapkan terima kasih kembali sudah Ibu bercerita tentang kasus-kasus yang Ibu temui di sekolah. Seperti ini. Nggih Bu, kita sama-sama belajar karena kan belajar dari pengalaman, sama begitu pula dengan saya. Dengan adanya kasus-kasus tersebut saya juga banyak pengalaman berharga yang bisa saya pelajari, yang nantinya tentu akan menambah wawasan saya ke depannya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi Bu, terima kasih.